Intinya adalah view-nya Donald Trump ini selalu melihat sumber masalahnya itu ada di negara lain yang meng-abuse kondisi domestic economy US. Saya merasa memang ini instrumen yang seharusnya juga dikaji ulang gitu. Kalau tidak di completely remove gitu, karena memang kalau argumennya selama ini adalah untuk mendukung perkembangan industri dalam negeri, ini kan bukan instrumen baru. Oke, berarti salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo terkait yang menghapus batas kuota impor itu menjadi salah satu solusi ya, Ya. gitu, salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dila Hantika di podcast Jurnalistik. Dan kali ini kita akan membahas dampak ekonomi setelah pengumuman tarif Trump yang kemarin pas saat kita lebaran. Tiba-tiba Trump mengumumkan tarif yang cukup besar. Kira-kira dampak secara ekonominya ke Indonesia sendiri itu apa? Dan saat ini sudah bersama saya Tengku Rifki selaku ekonom LPM UI. Mas, Pagi. gimana kabarnya? Baik, apa kabar, Mbak? Thank you udah Baik diundang. juga, sama-sama Mas. Mas, kalau kita lihat kemarin pengumuman dari Donald Trump, Ya, Presiden Amerika, ya. tentang tarif yang kita sebut tarif Trump ya. Mhm. Itu kan diumuminnya, kalau nggak salah, itu pas saat Lebaran. Ya, Terus tiba-tiba kita semua udah pada masuk nih di tanggal 8, di tanggal 9, baru deh. Kalau kita lihat Indonesia ya, baru ya. presidennya mengutus pembantu-pembantunya Mhm, atau mhm. menteri-menterinya untuk negosiasi. Ya. Kalau misalnya dilihat menurut Mas Rifki, Mhm. sebenarnya apa sih yang mau ditunjukkan oleh Donald Ya. Trump? Pertama gini, Donald Trump itu kan melihat bahwa isu-isu domestik yang terjadi di US yang mungkin juga dia jadikan sebagai poin-poin kampanyenya, seperti misalnya penciptaan lapangan kerja, lalu isu imigran, lalu kemudian pabrik-pabrik yang tutup, itu kan isu-isu yang dia angkat untuk bisa memenangkan election gitu. Dan nampaknya memang dia sangat percaya bahwa itu isu yang disebabkan oleh negara lain gitu. Oke. Jadi dia dan timnya, bacaan saya itu sangat merasa memang ini bahwa arus barang impor dari negara lain, misalnya dari China yang super murah sehingga kemudian membuat bangkrut produsen domestik di US, lalu pekerja imigran dari Meksiko yang membuat misalnya pekerja di US itu susah mencari lapangan pekerjaan dan seterusnya. Intinya adalah view-nya Donald Trump ini selalu melihat sumber masalahnya itu ada di negara lain yang meng-abuse kondisi domestic economy US. Nah, salah satunya adalah dengan tadi arus barang yang masuk ke US. Sehingga kemudian tujuannya itu adalah untuk membuat semua perdagangan US dengan banyak negara itu bisa balance gitu. Mereka jual 100 gitu, mereka maunya negara lain beli 100 juga gitu. Jadi mereka maunya di masing-masing negara itu ekspor dan impornya itu seimbang gitu. Jadi dia mau mengejar trade balance. Itu kira-kira logikanya Trump. Nah, apakah reasonable atau masuk akal? Rasanya enggak gitu. Artinya ini mungkin logik yang bisa jadi relevan kalau kita menjalankan bisnis atau korporasi gitu. Kita butuh profit, kita nggak bisa defisit gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dengan 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 konteks yang ini saya coba pakai analogi ya, kan nggak bisa kita ke semua stakeholders kita itu trade balance-nya itu imbang gitu. Saya misalnya sama tukang cukur saya pasti saya defisit gitu. Saya yang bayar ke dia, dia yang jual saya jasa gitu. Saya misalnya dengan katakanlah klien saya trade-nya surplus gitu karena saya yang dibayar untuk menyediakan expertise saya gitu. Jadi tentu pasti akan ada pihak-pihak yang kemudian surplus, ada yang defisit, tergantung apa yang kemudian mereka bisa produce gitu. Jadi
kalau misalnya US itu bisa memproduce katakanlah mobil listrik gitu, tapi dia ada negara lain yang bisa produce barang tekstil lebih murah, tentu US akan beli dari negara lain gitu. Sama kayak misalnya balik ke analogi tadi gitu. Apakah saya nggak bisa potong rambut sendiri? Bisa, tapi mungkin costly buat Iya. saya gitu. Nggak worth my time gitu. Artinya itu basic kenapa kemudian individu atau di level negara itu berdagang yang sangat sulit atau bahkan nggak produktif juga untuk kita mengejar balance ke semuanya gitu, ke semua stakeholders yang kita terlibat. Tapi rasa-rasanya itu yang Trump mau kejar. Nah, dengan logika itu, maka dia merasa negara-negara yang kemudian di US mengalami trade deficit, dia kenakan tarif perdagangan. Tujuannya apa? Tujuannya agar produk-produk dari negara lain masuk ke US itu lebih mahal. Harapannya adalah bahwa di US itu mereka bisa memproduksi sendiri, atau kemudian produk-produk US ini lebih laku lah karena relatively lebih murah gitu. Tapi at the end of the day, pastikan yang dirugikan adalah konsumen gitu. Tadinya misalnya mereka bisa beli barang A gitu, sekarang nggak bisa karena jauh lebih mahal gitu. Ini barang impor. Kalaupun ada alternatifnya di dalam negeri gitu, misalnya domestically produced di US, pasti itu adalah either barang yang lebih mahal atau kualitasnya Nggak lebih bagus. rendah gitu. Karena kalau dia barangnya lebih murah atau lebih bagus, awalnya tanpa tarif pun mereka nggak akan impor gitu. Pasti kan mereka akan beli produk domestik gitu. Jadi ini artificially dipaksa gitu konsumen untuk membeli barang yang lebih mahal atau dipaksa untuk memproduksi sendiri. Dan mungkin tadi satu hal yang saya juga kelewatan mention adalah sebetulnya sangat natural kalau US itu mengalami trade deficit. Dia itu kan perekonomian terbesar di dunia. Pasti dia akan menjadi the biggest spender di perekonomian. Untuk membuat dia itu trade balance gitu, dia beli banyak tapi semua penjual di komunitas dia itu harus beli sama banyaknya ke dia, kan nggak masuk akal gitu, karena negara besar tentu akan beda demand-nya dengan negara kecil. Tapi kira-kira begitu logik yang berusaha dicapai oleh Trump, dan kenapa kemudian itu jadi sangat irasional gitu. Nah, terkait itu juga kan, kalau misalnya dampak yang akan atau yang sangat dirasakan oleh Indonesia itu dampak apa setelah tarif Trump ini? Ya. Kalau kita lihat kan kayaknya ini Amerika dengan China ya, Ya. kayak perang dagang Ya. gitu, karena saling saut-sautan, diterima dinaikin lagi, terima naikin lagi, akhirnya sampai saat ini Ya. sementara di hold terlebih dahulu kan. Ya. Nah, kalau dampak yang paling banget dirasakan oleh Indonesia apa? Terutama masyarakat ya. Ya, oke, pertama mungkin kita coba telusuri ya satu-satu kira-kira mekanismenya akan seperti apa. Pertama, tentu dengan tarif yang lebih tinggi, ekspor kita ke US pasti akan turun gitu. Terutama untuk beberapa produk yang memang kita jualnya itu ke US. Beberapa produk utama yang kita jual ke US itu adalah perangkat elektronik gitu. Karena beberapa perangkat elektronik itu misalnya kalau saya nggak salah Samsung gitu, produksi di Indonesia itu beberapa komponennya diekspor ke US. Itu kayaknya kalau saya nggak salah datanya adalah itu yang paling besar kita ekspor ke US. Kedua adalah TPT, tekstil dan produk tekstil. Itu juga kita ekspor sangat banyak ke US. Ketiga adalah minyak kelapa sawit dan berbagai produk lainnya. Nah, ini adalah produk-produk yang demand-nya akan turun gitu. Demand-nya akan turun dari US karena tarifnya sangat mahal, dan mungkin akan terdampak ke sektor-sektor ini. Mungkin produksinya akan turun, ada potensi terjadinya PHK di sektor-sektor ini. Lagi-lagi PHK gitu. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah begini. Kalau tekstil memang industri ini sebelumnya juga sudah sangat tertekan. Kita mungkin setahun 2 tahun belakangan udah mendengar tekanan di sektor tekstil cukup besar. Tapi juga yang kita perlu pikirkan adalah apakah tarif yang dikenakan Trump ini itu adalah sesuatu yang permanen atau temporer gitu. Apakah ini tools mereka untuk kemudian mencapai outcome yang lain gitu.
Nah, misalnya begini, contoh untuk produk kelapa sawit. Setinggi apapun mereka kenakan tarif dagang, mereka nggak bisa produksi kelapa sawit gitu di negaranya gitu. Simply memang tanah atau geografis mereka nggak mendukung untuk mereka menanam kelapa sawit. Mungkin di global produsen yang utama kelapa sawit hanya Indonesia dan Malaysia gitu. Jadi nggak akan bisa mereka menerapkan tarif untuk produk yang secara alamiah mereka nggak bisa produksi gitu. Nah, tapi apakah ini menjadi bargaining instrumen mereka gitu untuk kemudian Indonesia melakukan negosiasi perdagangan, ini yang masih terus berkembang gitu. Tapi mungkin kita balik ke dampak-dampak awal, selain tadi potensi PHK dan perlambatan ekonomi, kita juga tahu secara keseluruhan apa yang dilakukan oleh Trump itu adalah kondisi yang menimbulkan ketidakpastian tinggi gitu Untuk untuk seluruh dunia gitu, untuk oh, investor, oke. untuk konsumen, untuk Bahkan untuk produsen. negaranya sendiri ya? Betul. Jadi artinya begini, kalau kita nggak tahu apa yang Trump akan dan bisa lakukan gitu. Contoh dari kacamata produsen, tentu mereka nggak tahu berapa banyak shipment yang mereka harus lakukan ke US gitu. Perusahaan US pun nggak tahu apakah tarifnya berlaku minggu depan atau 90 hari lagi gitu. Oke. Itu kan sangat mempengaruhi bagaimana mereka stockpiling inventory mereka gitu. Kalau mereka yakin Trump akan menerapkan tarif minggu depan gitu, pasti mereka akan buru-buru restock inventory mereka gitu. Bahkan kalau nggak salah awal minggu ini atau akhir minggu lalu itu ada beberapa berita yang menyampaikan iPhone itu udah mulai minta shipping equipmentnya dari Cina, Hong Kong, Vietnam sebelum tarif itu berlaku gitu. Apa jangan-jangan ini tuh sebenarnya cuman skenarionya Trump doang? Maksudnya kayak gertak sambal doang kali ya? Bisa jadi. Nah, ini yang menarik karena banyak analis dan ekonom di US pun itu menyampaikan, kita bisa menyampaikan berbagai macam analisis ekonomi, analisis perdagangan internasional yang kita nggak pernah bisa adalah menganalisis jalan pikir Trump gitu. Jadi itu kita nggak tahu juga apa yang dia mau lakukan. Kita cuma bisa nebak-nebak skenarionya akan seperti apa gitu. Nggak, misalnya katakanlah begini, nggak terbayangkan dari tahun lalu atau beberapa tahun lalu Trump akan agresif ini dalam menerapkan tarif gitu. Kita tahu dia itu selalu anti dengan barang-barang impor, tapi kita nggak pernah ngira dia akan separah ini gitu. Jadi itu menimbulkan ketidakpastian. Untuk investor pun juga, misalnya investor perusahaan gitu, untuk dia buka pabrik di negara lain, dia perlu mikir, saya buka, misalnya tadinya udah ada investor mau buka pabrik katakanlah di Thailand atau Vietnam. Sekarang kan mereka berpikir ulang, ada nggak negara lain yang kena tarifnya lebih rendah dari Thailand, Vietnam gitu, sehingga mereka akan wait and see gitu. Jadi mereka nggak lakukan dulu tuh FDI gitu. Begitupun juga dengan Indonesia gitu, kita mau buka pabrik, mau dorong produk ekspor apa, kita lihat dulu. Jadi semuanya jadi nge-hold business move-nya. Dan kalau investor portfolio, mereka tentu akan mencari safe haven asset. Kondisi lagi nggak tentu, stocks lagi drop semua gitu, nggak ada financial asset yang kira-kira aman, mereka pasti akan beralih ke apa yang disebut safe haven asset. Intinya adalah aset-aset yang secara umum orang akan merasa itu aset yang aman gitu, apalagi di waktu krisis. Hal lainnya adalah US dollar gitu. Jadi orang akan misalnya jual berbagai macam stoknya, beli US dollar deh gitu. Nah, bayangkan kalau ini terjadi di level yang masif secara global gitu. Orang pasti akan jual semua stoknya. Betul. Orang akan jual semua obligasinya. Orang akan jual semua produk derivatifnya kalau di negara yang pasar keuangannya lebih dalam. Sehingga ini yang kita lihat gitu. Bursa saham di negara manapun pada jeblok gitu. Jadi Berarti nggak itu cuma Indonesia aja ya? Soalnya kan betul, kemarin kita betul, anjlok juga kan, Mas. betul, Soalnya kayaknya tarif Trump ini tuh bikin ya tadi yang bikin semua negara tuh kayak pada shock. betul, betul. Apalagi ya sebetulnya kan kita karena beritanya
karena kita kan agak telat ya, karena kan kita baru buka bursa itu Selasa, kita lebaran dulu gitu. Tapi kan negara lain nggak ada lebaran, mereka udah jual duluan gitu. Jadi maksud saya adalah kalau ini pasti dampaknya untuk investor pasti mereka akan wait and see dan mengalihkan semuanya ke apa yang mereka anggap aman. Jadi kalau kita lihat tadi dampaknya ke produsen ada, ke konsumen ada, ke investor pun ada gitu. Jadi memang ini cuma tarif gitu. Harusnya kan tarif secara sederhana itu hanya mempengaruhi arus perdagangan gitu. Tapi karena skalanya besar dan yang melakukan itu US, dan lagi-lagi US ini kan biggest economy in the world, orang ini jadi nggak pasti gitu melihatnya gimana. Dan yang kita masih belum tahu adalah apakah Trump ini kemudian ini jadi alat negosiasi aja gitu, atau dia betulan serius mau mengimplement ini gitu. Karena belakangan kan ada wacana mau di hold, mau di pause. Lalu kemudian dia itu katanya sedang negosiasi dengan Vietnam untuk tarif 0% gitu. Lalu kemudian kalau ada mekanisme seperti itu, apakah kemudian semua negara akan nego gitu? Karena kalau semua negara akan nego, kita nggak tahu nih kondisi terakhir tarif yang dikenakan ke Indonesia itu lebih rendah dari yang US rencananya kenakan ke China atau Vietnam gitu. Dari kacamata investor kan, oke, mungkin daripada saya buka pabrik Vietnam, kayaknya mending dari Indonesia aja gitu, nanti kena tarifnya lebih rendah. Tapi kemudian tiba-tiba Vietnam nego tarifnya 0 gitu, kan mereka jadi kayak nanti dulu deh kita lihat sampai lebih clear. Jadi semua negara tuh kayak sedang menunggu ya, Betul, keputusannya betul, itu sebenarnya seperti apa. betul. Nah, kalau misalnya dari Indonesia sendiri, pemerintah Indonesia tuh harus bagaimana menyikapi tarif Trump ini, bagaimana menyikapinya supaya ya tadi kan Mas Rifki juga mention salah satu dampaknya adalah PHK. Ya, PHK lagi, belum ada tarif Trump aja. ya, Ekonomi di Indonesia itu sedang tidak baik-baik aja Ya, kan. Sudah ada PHK juga kemarin sebelum Lebaran. ya. Terus krisis ekonomi juga, daya beli juga mulai menurun. Nah, Ya. kebijakan apa atau keputusan apa yang paling rasanya tepat yang harus diterapkan oleh pemerintah? Ada beberapa poin. Pertama, yang kita tahu sebetulnya PHK ini kan akan semakin terakselerasi ya, atau makin parah lah potensi terjadinya gitu. Tapi kita juga tahu sebetulnya sebelum adanya tarif Trump ini kan juga kita menghadapi banyak isu PHK gitu. Jadi tentu pemerintah perlu melanjutkan atau bahkan menambah program-program seperti jaring pengaman sosial gitu, karena daya beli juga sedang turun, dan pemerintah juga perlu terus fokus, yang ini bahkan relevan dari tahun-tahun lalu, adalah penciptaan lapangan kerja gitu. Tapi kan kita disuruh nyiptain sendiri, Mas. Kalau gitu, nah, oke, mungkin kalau untuk penciptaan lapangan kerja gitu, peran negara itu harus ada gitu. Artinya nggak bisa semua orang menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, tapi peran negara di mana? Peran negara adalah menciptakan kondisi playing field yang membuat perusahaan itu nyaman membuka lapangan kerja gitu. Jadi kalau kita kemarin dengar dari sarasehan ekonominya Presiden Prabowo, ada kemudian presentasi yang disampaikan oleh Pak Luhut gitu sebagai perwakilan dari DEN, itu beberapa kali disebut ekonomi biaya tinggi gitu. Ekonomi biaya tinggi artinya adalah untuk melakukan bisnis, kegiatan ekonomi, investasi, biayanya tinggi di Indonesia. Tingginya dari mana? Perizinan yang rumit, Betul, birokrasinya rumit. birokrasi yang rumit, belum aktivitas perburuan rente. Syarat-syaratnya banyak. Ya, belum hidden cost, misalnya ada berbagai macam pungli, segala macam. Itu jadi membuat kalau mau buka toko atau mau buka pabrik mahal banget di Iya. Indonesia. Padahal itu yang Jadi menciptakan investor jadi lapangan kerja. mikir-mikir. Betul. Kalau mungkin kayaknya kalau saya nggak salah beberapa bulan lalu tuh ada berita bahwa banyak investor nggak jadi masuk karena Banyak ormas. ormas. Jadi itu kan peran negara harusnya menertibkan itu gitu. Bukan negara kemudian menciptakan lapangan kerja gitu, negara yang buka pabrik, enggak gitu. Tapi sebagai regulator, sebagai wasit gitu, sebagai pihak yang mau mengundang investor, harus membuat mereka nyaman gitu berinvestasi di Indonesia. Itu yang kayaknya kita belum melihat ada progres yang signifikan gitu. Jadi, dan investor itu kalau biaya tinggi,
beberapa kali secara anekdotal kita pernah ketemu berbagai jenis investor, mereka itu sebenarnya nggak terlalu masalah dengan katakanlah biaya yang mahal kalau jelas gitu. Misalnya harga lahannya mahal gitu, jelas. Lalu kemudian misalnya dia akuisisi tanah atau lahan, keluar perizinannya, oh seminggu, 2 minggu, even 3 bulan pun jelas gitu. Nah di Indonesia itu nggak ada yang jelas gitu. Hal-hal kayak gitu yang membuat muncul istilah ekonomi biaya tinggi di Indonesia gitu. Jadi itulah yang menghambat penciptaan lapangan kerja gitu, karena ini juga mungkin jarang di-highlight gitu. Pemerintah seringkali kalau ada tekanan di ekonomi, badai PHK, perlambatan ekonomi, insting pertamanya adalah memberikan insentif atau subsidi gitu. Betul, betul, betul. Nah, masalahnya masyarakat selain kelompok miskin dan rentan yang memang butuh memenuhi kebutuhan dasar, itu sebenarnya nggak terlalu butuh subsidi, mereka butuh lapangan kerja gitu. Jadi nggak bisa orang di PHK punya gelar SMA, S1, terus disubsidi terus gitu. Bukan berarti dikasih makan doang anak ya kan? Betul, betul. Dan itu juga nggak membuat mereka produktif the way they're supposed to be gitu. Karena ngapain sekolah tinggi-tinggi Benar, gitu benar, kalau benar. ujungnya hanya disubsidi negara. Tapi itu hal-hal yang kemudian tanpa tarif Trump pun itu isu yang memang sangat nyata di sini. Mungkin sekarang to some extent ini juga bisa jadi mungkin silver liningnya adalah pressure dari kondisi yang diciptakan oleh Trump ini membuat pemerintah kita lebih fokus ke hal-hal yang memang penting gitu untuk diaddress gitu. Mungkin sebelumnya nggak ada enough pressure untuk mengadres badai PHK, tapi kan ini pressure-nya sudah sangat besar gitu, sehingga hal-hal ini perlu di-solve. Nah itu mungkin satu yang bisa dilakukan. Kedua, tentu semua negara mulai menyadari bahwa sekarang kita nggak bisa terlalu mengandalkan US untuk berdagang. Sehingga kemudian kita perlu membuka jalur negosiasi yang lebih intens, misalnya dengan Dengan negara Uni lain. Eropa, Oh, dengan oke. ASEAN, China, Vietnam, atau bahkan akses ke negara-negara Afrika gitu. We are facing the same problem gitu. Artinya kita banyak menjual ke US gitu, seluruh negara banyak jual ke US, tiba-tiba mereka nggak terlalu mau beli dari kita semua gitu. Tentu kan nanti perlu ada pembukaan negosiasi, misalnya dari Indonesia siapa nih yang mau beli sawit kita gitu. Terus kayak kalian punya apa kita Oke. beli. Jadi eh, langkah-langkah untuk kemudian mengurangi dependency kita dengan US dan Trump itu juga perlu dijajaki segera gitu, karena nampaknya kan sekarang semua negara itu masih fokusnya mau langsung nego Iya, iya, iya. dengan Trump ya, tapi hal-hal seperti itu memang perlu dijajaki secara lebih intensif. Berarti bisa jadi bumerang juga ya sama Donald Trump ya, sama Betul, negaranya sendiri gitu ya. betul. Bahkan nggak cuma, artinya belum sampai di tahap negara lain sudah melakukan negosiasi pun sebetulnya sudah cukup bumerang gitu. Negara Iya sih. mereka sendiri pun juga stock marketnya crash, lalu Iya, kemudian betul-betul. juga expected inflationnya tinggi, karena kan pasti semua barang-barang akan naik secara signifikan harganya. Nah, hal-hal kayak gitu pun juga memang sudah cukup berasa gitu sebagai bumerang ke US itu sendiri. Nah Mas, kalau misalnya kita tahu juga dari sarana ekonomi yang kemarin Presiden Prabowo itu sampaikan gitu ya, kan dia juga mengirim menteri-menterinya tuh. Ada Menteri Luar Negeri, ada Menteri Perekonomian, ada Menteri Keuangan Ya. juga. Nah, sempat disinggung juga soal TKDN. Mhm. Udah bertebaran juga di media Ya. sosial. Dari awal Presiden kita bilang stop impor Ya. karena melimpah seluruh yang keseluruhan yang kita butuhkan ada di negara kita. Ya. Tiba-tiba muncullah peraturan, Ya. nggak usah banyak syarat deh, nggak usah ada kuota. Ya. Ya. Itu tanggapannya gimana Mas? Pertama gini, ini mungkin saya coba berangkat dari logika paling sederhana ya. Kalau produk-produk yang kita impor itu sebetulnya ada produk serupa di dalam negeri, kenapa kemudian kita nggak beli produk dalam negeri gitu? Kemungkinannya ada 3. Satu, produk impor lebih murah. Kedua, produk impor lebih bagus. Ketiga, produk impor lebih murah dan lebih bagus gitu. Jadi nggak ada dorongan untuk konsumen itu punya motif untuk
saya mau belinya produk luar aja gitu. Pasti kalau ada produk kualitas sama, harganya lebih murah, pasti kita akan beli yang domestik gitu. Iya. Kayak ngapain kita impor in the first place gitu. Ini kan satu, itu kan tadi kondisinya kalau barangnya tersedia di domestik. Alasan kedua kita impor adalah kalau memang barangnya sama sekali nggak ada gitu, kita nggak bisa produksi itu. Nah tapi kondisi ini kan mengilustrasikan bahwa produsen dalam negeri kita itu kan nggak kompetitif gitu. Mereka either nggak bisa menciptakan barang lebih bagus atau nggak bisa menciptakan barang yang lebih murah gitu. Iya, ada yang murah sih Mas, contohnya kayak minyak goreng, Betul kan? ya kan? Betul betul betul. Minyak Ya, goreng bagaimana kita mau percaya gitu loh. ya. Sementara dari dalam Ya. aja Ya, begitu gitu loh. betul, betul. Kalau produk kita nggak bersaing dengan impor, gitu. Tadi kan kita ada barangnya di dalam negeri, gitu. Kenapa harus impor? Itu kan artinya produk kita kalah saing, gitu, dengan produk impor. Instrumen seperti kuota impor, lalu kemudian non tarif barrier, gitu. Itu kan seolah-olah pemerintah itu mau meningkatkan daya saing produk dalam negeri dengan menghilangkan persaingan gitu. Jadi bayangin misalnya saya lagi sekolah atau kuliah gitu. Saya ada saingan gitu, murid lain lebih pinter. Cara biar saya jadi pinter atau di logikanya pemerintah. Ini mohon maaf kalau analoginya kurang tepat, tapi kira-kira caranya pemerintah biar kelihatan saya itu rankingnya nggak rendah-rendah banget adalah jumlah siswa yang lebih pintar dari saya dikurangin gitu. Oke. Jadi kan itu kan sejenis membatasi produk-produk yang lebih berdaya saing dari kita gitu. Dan itu nggak menginsentif saya untuk belajar lebih 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 serius gitu. Nah, makanya itu yang makanya jadi jarang dilakukan oleh negara lain gitu. Yang negara lain lakukan adalah kalau mau meningkatkan produktivitas perusahaan dalam negerinya adalah diberikan insentif gitu. Artinya insentif kalau mereka bisa ekspor, kalau mereka misalnya bisa meningkatkan kapasitas produksinya itu dikasih tax subsidi, berbagai macam insentif gitu. Tapi hampir nggak pernah pemerintahnya menghilangkan kompetisi gitu. Jadi silahkan bersaing dengan produk impor gitu. Kalau kalian bisa bersaing atau menunjukkan kalian bisa improve, kita subsidi gitu. Tapi kita nggak akan pernah mau menghilangkan kompetisinya gitu. Karena siapa yang make sure kayak kalian ini barangnya bikinnya jadi lebih bagus, kalian ini bisa harganya turun gitu. Dan itu yang terjadi di Indonesia gitu, dilindungi dengan berbagai macam instrumen, kuota impor atau tingkat komponen dalam negeri dan semacamnya. Jadi bahkan sebelum adanya tekanan dari Trump ini pun juga saya merasa memang ini instrumen yang seharusnya juga dikaji ulang gitu. Kalau tidak di completely remove gitu, karena memang kalau argumennya selama ini adalah untuk mendukung perkembangan industri dalam negeri, ini kan bukan instrumen baru. Kuota impor TKDN ini kan instrumennya udah sangat lama. Industri kita juga nggak kelihatan berkembang gitu. Jadi dan negara lain pun juga nggak banyak yang menerapkan ini. Jadi kenapa kita kemudian sangat percaya dengan efektivitas dari kebijakan ini. Jadi hal-hal seperti ini yang memang lagi-lagi silver lining, mungkin dengan adanya tekanan dari Trump kita mulai bisa fokus gitu. Oh, ini kebijakan yang sebetulnya perlu di remove gitu. Oh, mungkin ini kebijakan yang lagi-lagi mungkin ini salah satu kontributor kenapa kemudian ekonomi biaya tinggi. Dan mungkin satu lagi highlight terkait kuota impor. Kuota impor ini in theory mungkin cukup objektif lah gitu, dengan berbagai macam alasan. Tapi seringkali kondisinya adalah kuota impor ini kan satu sering berubah-ubah, kedua juga menjadi potensi untuk terjadinya perburuan rente gitu. Dan juga memicu munculnya di beberapa barang itu mungkin black market gitu. Karena kan nggak semuanya memiliki kuota gitu. Bisa jadi juga kan kalau TKDN ini tanpa kuota, ya produksi dalam negerinya juga jadi hilang, habis. Exactly. Jadi makanya hal-hal kayak gini sebetulnya memang sudah perlu diadres jauh sebelum adanya Trump gitu. Jadi Tapi tepat nggak menurut Mas Rifki? saya rasa cukup tepat. Kalau ini yang memang mereka mau address itu, poinnya adalah mereka mau menyelesaikan ekonomi biaya tinggi, mereka mau menurunkan
barrier perdagangan, saya rasa itu sudah mengarah ke langkah yang tepat. Karena sebetulnya kalau kita pikir-pikir begini, di awal kita menerapkan kuota impor, TKDN, berangkat dari logika kita mau melindungi industri dalam negeri. Padahal kan sekarang nggak bisa semuanya, ini kan udah global value chain. iPhone aja komponen yang dibikin di US mungkin cuma 15% gitu. Sisanya di Vietnam, Taiwan, Hong Kong. Pokoknya supply chain-nya itu kan di seluruh dunia gitu. Begitupun misalnya dengan Nike, beli kainnya di mana, dirakit di mana, jadi sepatu di mana. Itu kan sudah global value chain. Yang itu memang kondisi sekarang begitu. Setiap negara punya spesialisasinya di masing-masing sehingga kita nggak bisa membatasi negara ini, oh kita maunya produksi seluruh sepatu jadi di Indonesia. Nggak bisa kayak gitu. Dan logika untuk kita mau mendukung industri dalam negeri dengan berbagai macam praktek proteksionisme seperti TKDN atau kuota impor itu kan sebetulnya logika yang sama yang dipakai Trump untuk menetapkan tarif gitu. Jadi artinya logical fallacy itulah yang membuat sebenarnya kenapa Trump menerapkan tarif setinggi ini gitu. Karena kalau dipikir-pikir logikanya Trump nggak terlalu jauh berbeda saat kita menerapkan TKDN gitu. Kita mau melindungi pasar domestik kita dari produk impor gitu. Trump pakai tarif, kita udah lebih dulu pakai TKDN gitu. Jadi kalau kita sekarang nyadar kayaknya yang dilakukan Trump aneh deh. Kayaknya kontraproduktif gitu. Kita sebenarnya sudah memakai logika yang sama dengan TKDN. Jadi Dari dulu gitu iya, ya. jadi memang akhirnya mereka sadar, oh kayaknya kalau negara lain menaruh hambatan perdagangan dengan tarif, kayaknya mereka juga mau minta. Kayaknya itu merugikan kita. Dan mereka pasti akan minta kita menurunkan hambatan perdagangan gitu. Jadi sebetulnya any move yang mengarah ke penurunan hambatan perdagangan harusnya itu sudah mengarah ke langkah yang tepat. Oke, berarti salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo terkait yang menghapus batas kuota impor itu menjadi salah satu solusi ya gitu, salah satunya. Tapi Mas kalau misalnya kita lihat nih, entah ini cocokologi dari netizen atau memang benar ada sangkut pautnya, Ya. tarif Trump ini salah satu yang mempengaruhi krisis ekonomi saat ini nggak sih di Indonesia, atau memang tadi yang sudah di-mention sama Mas Rifki, sebelum ada tarif Trump ini juga memang kondisi ekonomi Indonesia ya sedang bergejolak lah, mulai dari inflasi setelah habis Lebaran, defisit APBN juga kemarin diumumkan oleh Menteri Keuangan sampai 104T kalau nggak salah ya. Di samping itu juga dolar menyentuh harga 17.000, IHSG juga anjlok. Nah, kalau Mas Rifki melihat ini tuh seperti apa, dan kira-kira antisipasi kita sebagai masyarakat yang kelas menengah bawah, menengah atas atau sampai kelas bawah, kita harus melakukan apa nih untuk menghadapi krisis ekonomi di Indonesia? Gak usah ngomongin di dunia, di Indonesia. Oke, pertama mungkin kalau kita coba flashback ke setahun lalu gitu, mungkin kita belum terlalu familiar dengan Trump, mungkin setahun lalu juga kayaknya Trump belum menang gitu kan. Kita udah banyak masalah sebetulnya, penurunan kelas menengah, penurunan daya beli masyarakat, PHK di berbagai industri dan sektor. Itu isu yang memang kita saya nggak mau bilang create sendiri, tapi itu penyakit yang sebenarnya kita udah punya sebelum ada Trump gitu. Dan itu ujung-ujungnya adalah ke aspek produktivitas kita nggak produktif, banyak angkatan kerja kita yang lulusannya SMA, S1 ke atas juga masih banyak menganggur gitu karena nggak cukup lapangan pekerjaan. Itu isu-isu yang memang sudah kita hadapi sebelumnya. Nah kemudian masuk kabinet baru Presiden Prabowo. Anggarannya membengkak. Pertama jumlah kementerian aja ini naiknya sangat signifikan gitu. Menteri dan wakil menteri macam itu jumlahnya aja dan pejabat setingkat menteri di atas 100 gitu. Agak sulit untuk memikirkan ini bisa anggarannya nggak membesar gitu. By default paling nggak operasional aja pasti membesar gitu. Walaupun udah defisiensi. Betul. Walaupun
Abis itu ditambah lagi dengan efisiensi gitu. Bayangin misalnya keluarga gitu punya 3 anak, dikasih duit jajan masing-masing sehari katakanlah 20.000 gitu. Berarti kan budget orang tuanya untuk ngasih uang jajan itu kan per hari 60.000 gitu. Tahun depan tiba-tiba anaknya nambah jadi 5 jadi 6 gitu, misalnya ada anak-anak saudara yang mereka tanggung gitu. Udahlah ditambah, paling nggak by default mereka kan pengeluarannya kalau tadinya per anak 20.000, paling nggak kalau nambah jadi 5 kan jadi 100.000 kan. Nah ini tiba-tiba diefisiensikan Tetap gitu. 60.000. Iya, tetap 60.000. Jadi bayangin seberapa beratnya masing-masing anak ini yang tadinya biasa jajan 20.000 gitu, Iya, iya, iya. diturunin jadi misalnya 10.000 atau lebih rendah gitu. Pasti kan susah untuk mereka menjalankan fungsi dasarnya aja, pasti susah gitu. Dan terus efisiensi ini selain dari pelebaran kabinet, orang kan bertanya duitnya buat apa gitu. MBG gitu. MBG which in theory sebetulnya bagus gitu, tapi kita nggak betul-betul punya duitnya gitu. Jadi full scale MBG juga kondisinya sedikit memaksakan. Apalagi juga ada isu terkait tata kelola dan segala macam. Itu kan jadi ibaratnya kita nggak punya duit tapi kita mau maksain beli banyak hal gitu. Pasti berat. Selain MBG, terus tiba-tiba duit kita itu, duit APBN juga dialihin ke Danantara gitu. Yang sebetulnya tadinya itu kan BUMN jadi super holding BUMN, padahal Kementerian BUMN juga sebelumnya sifatnya sudah seperti super holding gitu. Betul. Jadi kayak kita nggak tahu duit yang tadinya sebetulnya sudah cukup jelas peruntukannya kementerian melakukan program ini, program itu gitu. Ini ditarik untuk hal yang masih sangat uncertain gitu. Pastilah kondisinya seperti yang kita lihat sekarang, banyak tata kelolanya yang suboptimal dan segala macam. Nah ini juga mempengaruhi bagaimana masyarakat kondisinya sekarang. Kan tadi kita tahu yang dibutuhkan masyarakat penciptaan lapangan kerja gitu. Eh, Perusahaan-perusahaan dan toko mulai buka banyak. Dengan kondisi yang kayak gini, satu, penciptaan lapangan kerja nggak terjadi gitu, karena gimana orang mau buka lapangan kerja, kebijakan aja masih belum jelas gitu. Betul. Nggak terjadi. Kalau nggak terjadi penciptaan lapangan kerja, income orang makin turun gitu. Bahkan jangankan income baru tergenerate, orang yang sekarang udah kerja aja bisa kena PHK gitu. Lalu kemudian ini kita masih mungkin untuk sebagian besar masyarakat Indonesia itu masih jauh lah dengan memiliki aset di IHSG gitu. Itu mungkin yang jadi patokan aja. Kita lihat, kita mungkin 70-80% orang Indonesia itu nggak punya saham gitu. Tapi mereka tuh selalu lihat itu kalau mau lihat kita tuh lagi fine-fine aja atau enggak gitu. Betul. Karena kita lihat investor tuh lagi percaya nggak sama Indonesia gitu. Jadi kita lihatnya pasar saham, dan kayaknya investor nggak percaya juga gitu. Tapi tentu ini juga ada faktor Donald Trump. Tapi memang kondisinya sekarang adalah banyak hal yang sangat uncertain dan kita nggak tahu pulihnya kapan. At least saya nggak bilang kondisi sekarang sama buruknya ya. Kemungkinan bahkan di banyak aspek kita dalam kondisi yang lebih baik lah. Tapi kalau paling nggak kalau COVID, kita tahu ini akan rebound waktu virusnya selesai gitu. Ini kita nggak tahu kapan selesainya. Iya, kapan ekonomi biaya tinggi itu ke-resolve. Kapan ormas-ormas ini bisa ditertibkan sehingga perusahaan ini nyaman untuk buka pabrik lagi gitu. Kapan perburuan rentenya ini bisa diselesaikan gitu, sehingga penciptaan lapangan kerja terjadi. Jadi nggak tahu gitu, dan orang makanya sekarang banyak fenomena orang makan tabungan precisely karena itu gitu. Jadi untuk masyarakat pun agak sulit, mereka mau menabung pun nggak ada instrumen investasi yang kelihatan promising gitu, sehingga mereka go on with their life aja gitu. Dan saya rasa tanpa saya perlu memberikan masyarakat harus gimana, di level yang paling bawah atau paling sehari-hari, masing-masing masyarakat itu udah tahu the best option mereka. Misalnya, aduh gaji saya segini, saya nggak tahu 3 bulan lagi, 6 bulan lagi saya masih ada kerja atau nggak. Pasti mereka mengalokasikan the best they can do gitu. Mereka misalnya harus transfer ke orang tua, bayar cicilan, bayar ini. Mereka terjepit di mana-mana gitu. Jadi nggak ada
mungkin ya dari pandangan saya nggak ada yang sebetulnya rekomendasi yang bisa membantu mereka lebih jauh gitu untuk surviving. Satu hal mungkin yang saya bisa bilang untuk masyarakat adalah mereka punya kapasitas dan power untuk say something, untuk pressure the government to do the right thing gitu. Sekarang saya yakin masyarakat sekarang udah jauh lebih well informed lah dibanding 10-20 tahun lalu. Informasi sudah banyak, proses filteringnya pun juga sudah lebih sophisticated gitu. Artinya dengan masyarakat terus komplain, tentu yang berdasar ya, komplain terkait apa-apa saja yang dirasa tidak tepat atau kurang tepat yang dilakukan pemerintah in itself very powerful dan should give enough pressure atau it could correct what the government is doing wrong right now. Soalnya kan ya kita tahu lah Mas, pemerintahan sekarang seperti apa. Kemarin kasus teman kita di Tempo diteror saja, respon PCO seperti apa, dan kemarin juga diucapkan sendiri oleh presidennya bahwa memang komunikasi pemerintahannya itu belum baik. Ya jangan sampai nanti dengan demo-demo atau dengan argumen yang diberikan oleh masyarakat atau mungkin udah jelas nih PHK di mana-mana, isu sosial juga udah mulai mencuat, tapi ya pemerintahnya tutup telinga tutup mata. Kalau gini, mungkin ada beberapa kelompok masyarakat yang bias lah terhadap pemerintah, tapi generally saya masih percaya kalau masyarakat itu adalah instrumen atau entitas yang paling netral dan dia reflektif dari kondisi yang ada. Kalau masyarakat mengeluh, komplain, menyuarakan kritik, most likely ada yang salah. Dan kalau pemerintah itu melakukan tugasnya dengan baik dan benar, dan masyarakat mendapatkan manfaatnya, pasti masyarakat juga akan menyampaikan hal itu gitu. Jadi mereka cukup simetris gitu. Kalau pemerintah bagus juga mereka pasti akan menyampaikan kepuasan mereka terhadap pemerintah. Tapi nggak bisa kemudian pemerintah saat masyarakat puas mereka take credit, tapi waktu masyarakat komplain mereka merasa ini ada bias masyarakat gitu. Jadi menurut saya juga lihatlah masyarakat itu sebagai cerminan gitu dari performa mereka dan memang seharusnya seperti itu. Ya semoga kebijakan tarif Trump yang saat ini sedang di hold, kita nggak tahu kapan, dan semoga perwakilan Indonesia yang dikirim oleh Presiden itu juga bisa membawa ya bahasanya angin segar lah ya untuk kita masyarakat Indonesia mau kelas menengah mau kelas bawah. Semoga tarif ini ya lebih baik mungkin gertak sambal aja kali ya, supaya kita juga bisa koreksi nih ternyata seperti ini loh gitu ya. Oke, baik Mas Rifki, terima kasih atas waktunya. Semoga semuanya baik-baik aja dan bangun pagi kita masih melihat kondisi Indonesia ini cerah. Thank you. Sama-sama, terima kasih Mas. Ya kawan, inilah jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel inilah.com. Sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.